warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Akan belajar tentang akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, tentang berkata kasar. Mari kita perhatikan bersama-sama gambar di bawah ini. Yaitu ada gambar Nabi Muhammad SAW sedang melakukan dakwah untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam. Beliau melakukan dakwah dengan lemah lembut, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang bijak, sehingga orang-orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Seandainya Nabi Muhammad berdakwah dengan kata-kata yang kasar, apa yang terjadi? Yaitu orang-orang kafir Quraisy malah menentang, dan yang terjadi apa? Mereka sakit hati dan tidak mau masuk Islam. Hal ini membuktikan bahwa perkataan yang baik, perkataan yang bijak, perkataan yang lemah lembut akan membuat hati orang lain menjadi tenang, akan membuat hati orang lain menjadi senang. Nah, hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Seorang muslim yang baik itu tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk berkata yang jelek, berkata yang kotor, yang mana perkataan itu bisa membuat sakit hati saudara kita atau orang lain. Selanjutnya, contohnya bagaimana perkataan yang kasar? Yang pertama, memanggil orang dengan berteriak, misalnya, "Hei fulan!" Nah, seperti itu kurang baik, kurang pantas untuk didengar. Yang baik bagaimana? Segeralah mendekat dan memanggil, "Hei fulan!" Nah, dengan panggilan yang sopan, dengan panggilan yang lemah lembut. Yang kedua, menyebut orang dengan nama hewan atau benda lain yang menjijikkan. Misalnya, si A dan si B ini teman akrab, kemudian si A menyapa si B dengan panggilan, "Hei kucing, kemana aja kamu gak ketemu?" Nah, itu tidak baik. Masa manusia disamakan dengan binatang? Itu kurang pantas untuk didengar. Alangkah baiknya kalau kita menyebut dengan sebutan-sebutan yang indah. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Misalnya, tanpa sengaja si A menyenggol si B, lalu si A minta maaf, akan tetapi si B tidak terima. Akhirnya si B melaknat, mencela atau menyumpahi si A seperti ini, "Kusumpahin kamu nanti jatuh." Nah, itu tidak boleh. Doa-doa yang jelek terhadap sesama muslim, terhadap saudara kita itu bisa juga kembali kepada kita. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Seharusnya kita mendoakan yang baik. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Nah, ini ditakutkan bisa menjadi perguncingan atau ngerasani temannya. Nah, ini juga tidak boleh. Justru kalau kita mengetahui kejelekan atau aib teman kita, seharusnya kita diam, tidak mengumbarnya, tidak menceritakan kepada orang lain. Nanti teman kita akan malu atau merasa minder, sehingga dia tidak berani atau dia akan menyendiri, tidak mau berkumpul dengan teman-temannya lainnya. Itu tidak boleh. Nah, itu tadi beberapa contoh perkataan kasar. Nah,
Kemudian bagaimana cara menghindari berkata kasar? Yang pertama, belajar bersabar, lebih baik diam ketika marah. Ketika kita ingin marah atau gara-gara teman kita yang usil pada kita, seharusnya kita tetap sabar. Kemudian kita beristighfar kepada Allah, lalu berwudu. Supaya apa? Supaya kemarahan kita mereda. Yang kedua, belajar berkata yang sopan. Nah, usahakan kita berkata terhadap teman kita, walaupun di teman akrab kita, yaitu berkata dengan yang baik, dengan yang sopan, dengan yang lemah lembut, ya, supaya teman kita senang, supaya teman kita tidak tersinggung. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, maka kita akan ikut menjadi baik. Misalnya teman kita rajin sholat berjamaah, kita pun akan ikut rajin sholat berjamaah. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, kita akan ikut menjadi tidak baik. Misalnya teman kita sukanya berkata kotor, berkata kasar, kita pun lama-kelamaan akan ikut berkata kasar. Jadi pada siapa kita bergaul, berteman, itu akan mempengaruhi akhlak kita. Yang keempat, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Ketika kita berbicara atau ngobrol terhadap orang lain, usahakan kita selalu untuk minta maaf, karena kita tidak tahu perkataan kita tadi menyakitkan atau tidak. Misalnya, maaf Ani, boleh nggak aku pinjam pensilmu, seperti itu. Jadi teman kita yang mendengar akan merasa senang dan nyaman. Yang kelima, menghindari pertengkaran atau perdebatan. Apabila terjadi pertengkaran atau perdebatan di antara teman kita, kita seharusnya tidak ikut-ikut bertengkar atau mendukung pertengkaran itu. Seharusnya kita memisahkan atau kita menghindarinya, supaya tidak terjadi pertengkaran terus-menerus. Nah, ini beberapa cara menghindari berkata kasar. Anak-anak, kerjakan LKS halaman 35A nomor 1 sampai dengan 5.